Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini di Ruang Ria kita akan ngebahas tentang cupang. Ya, ikan kecil yang sekarang jadi primadona dan banyak dicari oleh para hobis untuk dikoleksi. Nah, ikan cupang ini dulunya itu tidak terlalu diperhatikan ya kawan. Banyak para penjajah ikan yang hanya menawarkan ke anak-anak kecil. Mereka menjualnya dalam bentuk kemasan plastik. Tapi sekarang ini ikan cupang banyak dicari oleh para hobis untuk dikoleksi. Ternyata di dalam satu buah kolam ikan cupang terdapat banyak banget tanaman yang bisa digunakan untuk salah satunya untuk menghiasi kolam dan sekaligus sebagai wadah untuk makanan dari ikan cupang itu sendiri ya kawan. Di dalam satu kolam hias ikan cupang terdapat banyak sekali tanaman yang bisa ditanam. Fungsi dari tanaman ini di samping untuk sirkulasi udara juga untuk menghias kolamnya ya kawan. Nah, tanaman apa saja yang ada di dalam kolam itu kita akan lihat satu persatu. Ini adalah selada air atau water lettuce atau disebut juga apu-apu. Rumput air ini banyak ditemukan di daerah Amerika Serikat bagian tenggara. Mereka tumbuh rapat di atas permukaan air. Sinar matahari pun jadi terhalang untuk menembus ke bagian dalam kolam karena rapatnya tanaman ini. Manfaat dari tanaman yang memiliki bahasa Latin Pistia stratiotes ini selain sebagai tanaman hias pada kolam, juga dapat berperan sebagai pembersih air, terutama untuk menyerap limbah akibat pencemaran bahan radioaktif dan logam berat yang terdapat di dalam air. Karena tanaman ini memiliki akar yang panjang hingga 80 cm yang berwarna putih. Akar menggantung di bawah roset dan memiliki stolon. Bunganya berwarna keputihan berukuran sekitar 1 cm. Tanaman air yang satu ini sangat produktif. Tanaman yang sangat eksotik ini mampu bereproduksi secara vegetatif dan seksual sekaligus. Namun jenis reproduksi yang kedua atau yang dari biji lebih jarang terjadi. Tanaman ini sangat produktif. Disebut milfoil dengan kemampuannya yang bisa hidup di bawah air maupun mengambang di atas permukaan air. Milfoil atau Myriophyllum adalah genus dari sekitar 69 spesies tanaman air tawar. Kalau yang ini jenis tanaman hias ya kawan, tapi kita bisa meletakkannya di dalam pot yang berisi air. Oh iya kawan, ini pemanfaatan dari terpal bekas aja ya. Ini digunakan untuk membuat kolam sederhana untuk menampung ikan-ikan ini.
Kalau tanaman yang satu ini pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya kawan. Kalian biasa menjumpainya atau bahkan sudah mengetahuinya. Ya, ini adalah tanaman eceng gondok atau water hyacinth. Tanaman mengapung yang sudah tak asing ini bisa tumbuh setinggi 100 cm di atas permukaan air. Tangkainya jejak sementara bunga yang tumbuh bisa sebanyak 5 sampai 15 bunga. Tuh, kalian bisa lihat kan, akarnya berwarna hitam dan berjuntai seperti itu. Mereka juga tumbuh subur ya kawan, produktif juga dan cepat berkembang biaknya tuh. Di setiap kolam ini sebagai tempat yang bagus untuk makanan ikan ya. Jadi manfaatnya dipercaya mampu menjaga suhu air pada kolam serta dapat menundukkan ikan karena melindungi kolam dari cahaya matahari secara langsung. Nah, kalau yang satu ini disebut melati air kawan. Tanaman yang unik dan eksotik ini mampu hidup di dalam air, mengeluarkan bunga setiap pagi pukul 8 dan akan menguncup pukul 4 sore. Bunganya ada yang berwarna putih. Nah, dengan ciri khas daun yang agak kasar baik di permukaan maupun di bawah daunnya. Tanaman ini juga sangat unik. Keunikannya terletak dari kemampuannya yang mampu hidup di dalam air. Nah, kalau tanaman yang ini saya kurang paham kawan. Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar ya. Ini jenis tanaman apa sih dan apa namanya? Sepertinya tanamannya ini bakal keren banget soalnya batangnya itu banyak dan bisa dibuat sedemikian rupa gitu, bisa dibentuk cantik dan batang daunnya itu tinggi menjulang hingga 1 meter. Tapi namanya apa saya kurang paham. Tulis di kolom komentar ya. Dukung terus Ruang Ria dengan cara subscribe, like, notifikasi, dan komentar serta share ke sosial media kalian ya kawan. Apalagi kalau kalian suka ikan cupang. Warna daun apu-apu berwarna hijau atau hijau kebiruan dan akan berubah menjadi kuning ketika tua dengan ujung daun membulat dan pangkal agak meruncing. Ukuran daun memiliki panjang sekitar 2-10 cm dengan lebar antara 2-6 cm. Nah, kawan, kita harus sering membersihkan akuarium kita ya. Kalau ada sampah dedaunan seperti ini, kita harus membuangnya. Jangan sampai menumpuk di dalam kolam. Tuh kan, ini akan berbahaya kalau menumpuk. Kalian bisa lihat nggak ikan cupangnya? Tuh, ikan cupangnya banyak kan? Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau. Nah, ini aku mengangkat lagi tanamannya untuk memperlihatkan kepada kalian.
Nah, sekarang kita coba ambil yuk, kita coba tangkap ikan cupangnya. Bisa nggak ya? Akhirnya dapet tuh satu warna biru. Lucu banget kan warnanya? Tapi saya nggak tega, kita ini lagi, masukin lagi ke kolam. Tuh, lihat. Dia menggelepar. Nah, kita kembalikan ke kolamnya ya. Kita juga bisa memanfaatkan bak bekas seperti ini guna sebagai tempat perkembangbiakannya. Sebelum kita mewadahinya ke dalam satu toples, satu persatu. Ini malah menggunakan bak mandi bekas baby. Tuh, kita tinggal tampung air aja, lalu simpan deh tanamannya di dalamnya. Kawan, kita lihat ulang yuk wadah apa saja yang kita bisa gunakan untuk menyimpan ikan cupang ini sebelum dimasukkan ke dalam toples satu persatu. Nah, wadah yang digunakan bisa dari barang bekas apa saja, tergantung dari kreativitas kita. Dan saya yakin kalian mampu melakukan yang sama. Kalian bisa berkreativitas lebih bagus lagi. Tuh, manfaatkan semua barang yang ada aja kawan. Apalagi kalau barang tersebut sudah tidak berfungsi lagi, kita bisa gunakan sebagai Informasi tempat. kali ini tentang ikan cupang dan tanaman hias apa aja yang bisa kita tanam di kolam ikan cupang. Jika kalian suka dengan informasi ini, jika kalian suka dengan video ini, dukung terus Ruang Ria dengan cara subscribe, like, notifikasi, komen. Baiknya bagaimana ya cara kita memelihara ikan cupang agar cepat berkembang dan cepat besar. Dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian ya kawan. Dukung terus Ruang Ria agar dapat memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dengan wadah seperti ini kita bisa kok memelihara ikan cupang. Tuh, lucu kan? Menggunakan terpal saja. Tuh.